Teman-teman, padi ini terlihat seperti sehat, namun apabila teman-teman teliti, kita akan menemukan tanaman padi yang mulai menguning ujung-ujung daunnya dan cenderung ke oren-orenan seperti itu, teman-teman. Ini adalah salah satu ciri tanaman ini sedang terserang penyakit tungro ya, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel Tunas Tani Indonesia, channel yang berbagi informasi seputar dunia pertanian. Nah, sahabat tani, pada kesempatan siang hari ini kita sedang berada di Desa Samal. Kita sedang mengunjungi salah satu tanaman padi yang terserang penyakit tungro, teman-teman. Bagaimana kiat-kiat kami atau cara kami untuk mengendalikan penyakit tungro ini, teman-teman? Saksikan video ini hingga selesai. Nanti kita akan bahas bioekologi, terus sumber serangan, dan juga cara pengendaliannya. Sahabat tani, serangan penyakit tungro ditandai dengan gejala serangan berupa pertumbuhan tanaman padi menjadi terhambat, kerdil dan jumlah anakan berkurang. Daunnya menguning sampai berwarna kejingga-jinggaan dari mulai pucuk ke arah pangkal. Tanaman muda lebih rentan. Semakin muda umur tanaman terinfeksi, tanaman menjadi semakin kerdil dan produksinya semakin rendah. Apabila tanaman tua terinfeksi, tidak menimbulkan gejala dan penurunan hasil, tetapi dapat menjadi sumber infeksi pada musim berikutnya. Nah, penyakit tungro ini adalah penyakit yang menular ya, teman-teman. Virus penyebab penyakit tungro dapat ditularkan oleh beberapa jenis warang daun dan efisiensi penularannya berbeda. Untuk penularan tertinggi atau paling tinggi efisiensi penularannya yaitu penularan yang disebabkan oleh hama warang hijau, teman-teman. Ninfa dan serangga dewasa dapat menularkan virus ini. Cara penularannya yaitu dengan cara serangga yang menghisap pada tanaman sakit mendapatkan virus dalam waktu yang singkat, yaitu kurang lebih 30 menit. Segera setelah itu serangga dapat menularkannya pada tanaman yang lain. Virus tidak dapat berkembang pada tubuh vektor. Vektor efektif menularkan virus paling lama 7 hari. Setelah itu apabila tidak lagi menghisap pada tanaman sakit, vektor menjadi serangga bebas virus. Apabila serangga dapat menghisap pada tanaman terinfeksi, akan menjadi vektor aktif lagi. Efektivitas penularan virus akan hilang setelah ganti kulit. Telur tidak tertular virus meskipun serangga betina dewasa membawa virus tungro. Sumber serangan adalah singgang, gulma terutama teki dan enceng, bibit tanaman dan padi liar yang terinfeksi virus. Nah, ini adalah beberapa sumber yang menjadi penyebab utama penyebaran atau penularan dari tungro ini, teman-teman. Jadi inangnya itu tadi, beberapa tanaman yang terinfeksi kemudian dihisap oleh warang hijau, kemudian disebarluaskan. Nah, yang menentukan tinggi rendahnya intensitas serangan yaitu keberadaan vektor dan sumber infeksi, teman-teman. Ada dua cara pengendalian penyakit tungro ini, teman-teman, yaitu yang pertama dengan cara ramah lingkungan dan yang kedua dengan cara kimiawi. Untuk cara yang pertama, kita bisa melakukan penanaman tanaman padi dengan waktu tanam secara tepat. Kemudian ada pula dengan tanam serentak, pergiliran tanaman, penggunaan varietas tahan sesuai dengan keadaan setempat, pergiliran varietas tahan, eradikasi, kemudian pengendalian sumber serangan. Untuk pengendalian secara kimiawi kita bisa bagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama dengan cara kita kendalikan dulu vektornya dengan menyemprotkan bahan aktif atau insektisida dengan bahan aktif, imidacloprid, thiamethoxam maupun abamectin untuk mengendalikan vektornya yaitu
hama wereng hijau. Setelah hama wereng hijaunya terkendali, kita bisa mengendalikan tunggronya ini agar tidak menjadi lebih luas, yaitu dengan cara menyemprotkan bahan aktif tembaga oksida ini untuk menekan perkembangan dari virus tunggro ini. Untuk kasus yang kami alami di lapangan hari ini, kita kendalikan hama wereng hijaunya dengan insektisida berbahan aktif buprofezin ini untuk mengendalikan hama wereng hijaunya. Kemudian kita akan kendalikan tunggronya menggunakan Nordok ya teman-teman. Ini berbahan aktif tembaga oksida. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana perkembangan setelah kami aplikasikan insektisida ini, teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe agar tahu perkembangannya saat nanti kami upload video terbaru. Nah, teman-teman, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa membagikannya ke media sosial teman-teman agar teman-teman yang lain dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Akhirnya tetap salam Tunas Tani Indonesia, salam Indonesia Maju, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.